Oke, jadi terkadang kita harus terjebak dalam dua sisi. Sisi pertama, kita tidak mau menerima obat-obat modern sama sekali. Kita lebih prefer herbal. Sisi kedua, kita hanya bergantung pada pengobatan modern, tetapi kita tidak mau menerima yang namanya pengobatan herbal. Saya pikir kita tidak tahu kenapa, karena tidak ada di labelnya bahwa apa saja efek samping yang dapat muncul kalau kita konsumsi bawang putih, bawang merah, kemudian berbagai jenis obat herbal lainnya, terutama jamu-jamuan. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa semuanya herbal itu pasti nggak punya efek samping. Dan itu salah satu pemikiran yang salah sebenarnya, bahwa pengobatan modern memiliki akar, yaitu apa? Pengobatan herbal. Di era modern ini, tentunya banyak sekali pengobatan yang ada di masyarakat. Mulai dari pengobatan modern sampai pengobatan alternatif ataupun kita kenal dengan pengobatan herbal. Nah, yang menjadi penasaran adalah apakah pengobatan herbal ini merupakan trik atau treatment? Semuanya itu kita akan bahas dalam acara Total Health, Hidup Sehat Pilihan Anda. Shalom, kembali lagi dalam acara Total Health, Hidup Sehat Pilihan Anda. Nah, saat ini sama seperti yang di awal tadi ya, kita akan membahas tentang pengobatan herbal. Seringkali banyak sekali nih pengobatan herbal yang ada ya, Gibi. Iya, dan terutama di masa pandemi COVID-19 ini, Kak Deto. Mulai dari awal ya, udah banyak juga termasuk pemerintah kita juga menyarankan ada yang disebut dengan empon-empon. Iya, ada yang jamu-jamuan ya. Iya, betul. Dan itu dari tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang diperkirakan memiliki manfaat kesehatan untuk daya tahan tubuh, khususnya untuk empon-empon. Iya, tapi yang menjadi pertanyaannya, beredar apakah ini tanaman herbal ini atau pengobatan herbal ini seringkali itu hanya sebuah trik, atau ini memang benar-benar sebuah treatment untuk kita. Nah, kita akan bahas ini bersama dengan Yakobus Laudeyang Sinaga. Beliau merupakan dosen kesehatan masyarakat di Bakti Kencana University. Atau akrab disapa dengan Abang Jack ya. Bang Jack. Halo Bang Jack. Halo, selamat ketemu lagi nih kita. Bagaimana kabarnya Bang Jack, sehat? Sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ini berbicara tentang pengobatan herbal. Atau tanaman herbal. Mungkin Bang Jack, kita mau tahu juga nih asal-usulnya dari mana. Karena kalau aku tuh suka banget nonton drama Korea. Wah, oke. Dan itu kelihatan banget tuh drama Korea, khususnya yang medical ya. Kelihatan banget tuh perbedaan medical yang sekarang sama tahun Joseon dulu. Tuh, banyak pengobatan-pengobatan herbal dari zaman dulu. Dan sepertinya di Indonesia juga kayak gitu ya. Banyak tabib. Nah, boleh ceritain nggak Bang Jack, asal muasal atau asal usul dari pengobatan herbal ini sejak kapan sih? Oke, baiklah. Kalau kita mau bicara sedikit tentang pengobatan herbal ya, saya akan membahas sedikit di introduction. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu pengobatan yang paling tua dan juga paling banyak tersebar. Kita dapat temui pengobatan herbal di negara manapun, di suku manapun, dan di seluruh dunia memiliki pengobatan herbal yang unik masing-masingnya. Pengobatan herbal yang ada di Cina itu berbeda dengan yang ada di mana? Di suku Batak. Ini berbeda dengan yang ada di suku Jawa. Dan setiap suku memiliki keunikannya masing-masing. Dan ini berdasarkan tumbuhan dan juga tradisi lokal. Kalau secara teknisnya ya, ini dikenal juga sebagai fitoterapi atau terapi herbal. Dan bukan hanya itu saja juga, ini merupakan salah satu pengobatan yang paling cepat bertumbuh di dunia dan juga paling lama. Oke. Jadi ini adalah bits of trivia yang cukup menarik tentang pengobatan herbal. Dan juga kalau kita lihat dari kapan sih pengobatan herbalnya dimulai? Oke. Jadi ada suatu penemuan
mumi ya, dan mumi ini cukup menarik. Kenapa? Karena di sekujur tubuh itu ditemukan bintik-bintik untuk tanda akupunktur. Tetapi bukan hanya soal akupunktur saja. Di kantongnya itu ditemukan salah satu jamur yang bernama jamur birch, atau kalau bahasa tumbuhannya dibilang Piptoporus betulinus. Nah, jamur ini mengandung asam poliporenik. Kalau gitu kenapa sih kenapa Otzi ini membawa jamur tersebut? Apakah untuk dikonsumsi? Apa karena dia lapar? Tapi sebenarnya enggak juga. Setelah diteliti bahwa asam poliporenik ini adalah suatu zat yang efektif dalam membunuh telur cacing parasit yang dikenal sebagai Trichuris trichiura. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dari zaman dulu ini sudah terkenal pengobatan herbal. Orang zaman dulu memakai pengobatan herbal kalau mereka terkena sakit. Dalam kasus Otzi ini dia terkena cacing parasit. Oke, jadi ini membuktikan bahwa pengobatan herbal itu sudah berada dari zaman dulu. Oke, dan ini suatu hal yang sangat-sangat menarik. Kalau gitu basisnya apa sih? Bagaimana kita tahu bahwa pada zaman dulu itu bagaimana mereka bisa tahu pengobatan herbal itu efektif atau tidak? Metode ya pakai metode biasa yang namanya trial and error, yaitu percobaan dan kesalahan. Mereka mencoba-coba, kalau misalnya sakit perut, coba kali ini gak efektif, coba makan yang ini. Kalau misalnya dia demam, coba minum jamu ini. Kalau enggak, coba minum yang jamu ini. Jadi ada proses trial and error di sini. Dan pada zaman dulu, siapakah sumber pengetahuan semuanya? Sumber pengetahuan semuanya ada di mana? Ada di tabib desa. Tabib desa yang memegang semua pengetahuan tentang yang mana menyembuhkan, yang mana membunuh. Baru di mana pengobatan tersebut mulai diteliti secara saintifik oleh para ilmuwan. Dan ini satu kata yang menarik, dia diteliti secara saintifik. Ingat bahwa pada dasarnya metode dalam pengobatan herbal ini adalah trial and error. Tetapi kita harus menyadari juga bahwa ini bukan suatu hal yang saintifik. Terutama karena sampahnya tidak besar. Inilah menyebabkan kenapa dibutuhkan pendekatan yang saintifik dalam hal pengobatan herbal. Jadi begitu, Bradetto dan Sister Gaby. Jadi ini cukup menarik pengobatan herbal ini. Oke, berarti memang awalnya itu trial and error ya. Mau memikirkan bunga ini atau daun ini, akar ini menjadi sebuah obat, itu proses yang panjang. Dan bagaimana ceritanya setelah abad yang ke-18, Bang Jack? Apa yang dilakukan? Karena sepertinya mulai dari penelitian saintifik itu didapatkan juga zat-zat aktif yang akhirnya menjadi obat-obatan kita sekarang kan? Ya, betul. Oke, jadi di awal abad 18 ini kita kembalikan lagi bahwa mereka menggunakan pendekatan yang saintifik. Nah, ini dimulai oleh seorang dokter Inggris bernama William Withering. Dia meneliti tanaman foxglove atau yang disebut digitalis. Nah, pada zaman dulu digitalis ini digunakan untuk sebagai obat jantung. Kalau ada orang menderita dropsy atau dalam bahasa sekarang gagal jantung kongestif, Dr. William Withering ini dia mendokumentasikan efek digitalis pada 156 pasien. Jadi ini jelas ya, dia berapa pasien yang dianalisa. Kemudian dia juga menggunakan berbagai metode dalam pemberian digitalis ini. Ada yang dikasih bubuk, ada yang dikasih jamu, ada hasil dikonsumsi. Dan Dr. William Withering menemukan bahwa dalam bentuk bubuk ini dia akan meningkatkan efektivitas sebanyak 5 kali lebih efektif dibandingkan dengan daun segar. Tetapi juga William Withering mengamati bahwa ada efek samping dari konsumsi daun digitalis ini. Apa saja efek sampingnya? Efek sampingnya ada mual, muntah, diare, dan pasien ada cenderung melihat semua itu terlihat kuning dan hijau. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana penggunaan implementasi dari pendekatan saintifik. Ada jelas sampelnya berapa. Ada jelas gimana sih gimana penggunaan pengobatan herbal ini dalam bentuk apa. Oke. Dan juga dilihat apakah ada efek sampingnya. Jadi ini suatu contoh dari pendekatan saintifik yang ada. Kemudian ini adalah daun dari foxglove yang tadi kita bilang digitalis. Saya nggak tahu ini ada di Indonesia atau tidak. Kemudian penelitian yang lain,
pada abad 18 ini juga mereka teliti yang namanya pohon kinkona atau cinkona, atau saya kurang fasih bahasanya, atau dalam bahasa Indonesia pohon kina. Pada zaman dulu ini digunakan oleh orang Indian Peru untuk mengobati apa? Untuk mengobati penyakit malaria. Nah, pada tahun 1820, dua ahli kimia Prancis bernama Pierre Joseph Pelletier dan juga Joseph Benami Cavento mengisolasi senyawa kina dari kulit pohon cinkona ini. Ingat, pada zaman dulu orang India menggunakan sebagai bubuk. Tetapi pada tahun 1820 ditemukan zat apa sih yang membuatnya efektif? Oke. Dan apa yang ditemukan? Zat senyawa kina. Dan kemudian kita tahu lah bahwa pohon kina inilah yang kemudian dijadikan sebagai obat anti malaria. Yang digunakan dan telah menyelamatkan banyak nyawa dalam sejarah kita manusia. Baiklah, salah satu contoh lain adalah pohon dedalu, atau dalam bahasa Indonesia willow bark. Saya kurang tahu ini ada di Indonesia atau tidak ya. Tetapi ada satu hal menarik dari pohon ini. Kenapa? Pada zaman dulu ini digunakan sebagai obat kalau ada orang yang lagi demam. Nah, pada abad 18 inilah para peneliti mencari tahu apa sih yang ada dalam kandungan pohon dedalu ini, terutama dalam kulitnya. Dilihat bahwa dia mengandung satu zat yang bernama salisin. Nah, zat ini dalam bentuk murni itu beracun sebenarnya. Kemudian mereka mengubah salisin ini menjadi asetil salisilik acid. Pada tahun 1899, perusahaan Bayer dia memasarkannya sebagai apa? Sebagai aspirin. Dan saya pikir hampir semua dari kita yang sangat familiar dengan obat aspirin. Tetapi tidak semua dari kita yang familiar bahwa sebenarnya obat aspirin itu memiliki grassroots atau akar dari pengobatan herbal. Oke, jadi super sangat menarik bahwa bahkan obat-obat modern juga memiliki akar dari mana? Dari pengobatan herbal. Ini salah satu contoh gambar dari pohon dedalu. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari hal sederhana ini ya? Ini menunjukkan bahwa banyak pengobatan herbal yang telah menjadi bagian dari pengobatan konvensional. Pengobatan sekarang, pengobatan modern ini memiliki akar yang erat terhadap pengobatan herbal. Oke, jadi itu satu kesimpulan singkat untuk awal ya, bahwa pengobatan modern memiliki akar yaitu apa? Pengobatan herbal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita membandingkan pengobatan herbal versus pengobatan modern? Kalau kita lihat pengobatan modern, obat modern menekankan pada bahan aktif. Kayak tadi kan pohon dedalu, dia mencari bahan aktifnya. Dari pohon kina juga dicari apa senyawa aktifnya. Sedangkan kalau di obat herbal alternatif itu biasanya diambil secara menyeluruh. Kalau tadi pohon yang akarnya diambil semuanya. Jadi kalau dia pengobatan herbal biasanya mereka tidak terlalu concern pada zat apa sebenarnya yang dapat menyembuhkan. Tidak. Tapi kalau dia modern itu harus cari tahu senyawanya apa. Jadi ini adalah salah satu perbedaannya, kontras antara kedua pengobatan ini. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ada hal gimana Bernardetto dan Sister Gaby? Apakah pernah mendapatkan manfaat sendiri dari pengobatan herbal? Bisa share sedikit pengalaman? Nah, tentunya nanti kita akan share. Ini luar biasa sekali nih. Pertama awalnya dulu kita lihat ternyata dari root pengobatan modern sebenarnya kalau dari tadi kita lihat ternyata dari herbal juga. Betul. Nanti kita akan kulik lagi ya manfaat-manfaat dari tanaman herbal ini, terutama yang sudah teruji secara saintifik dan mungkin yang kita rasakan juga secara pribadi. Oke, kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Total Health. Kita kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Masih membahas tentang pengobatan herbal. Tadi kita sudah membahas asal-usulnya ya. Dan ternyata obat-obatan herbal ini sudah banyak yang diteliti juga. Mulai dari abad ke-18 hingga sekarang. Tadi ditanyain Kak Deto, pernah merasakan manfaatnya tanaman-tanaman herbal nggak sih? Kalau aku sendiri sih pernah ya. Seperti kunyit, sering kali itu kunyit. Betul. Sama jahe. Betul. Jeruk nipis, bawang putih. Aku juga sering merasakannya ya. Pernah waktu itu ada autoimun, terus muncullah peradangan di kulit dan menggunakan jus buah-buahan ditambah dengan jahe. Ternyata itu ampuh banget untuk
menaikkan sistem imun kita Iya. juga. Nah, kita akan membahas lebih lanjut ya, terutama apa aja sih tanaman-tanaman herbal yang sudah terbukti secara ilmiah itu memiliki dampak positif. Kita kembali ke Bang Jack. Bang Jack. Oke, baiklah. Kalau kita bertanya lagi kepada diri kita masing-masing, apakah ada hal positif dari pengobatan herbal? Sebenarnya saya bisa bilang banyak, tetapi ada suatu klausal kalau kita bilang. Untuk hal ini itu apa? Yaitu dia bagus asalkan ada bukti apa? Asalkan ada bukti ilmiah. Contohnya, ini saya punya list, ada beberapa list bagaimana suatu tumbuhan dapat menyembuhkan satu penyakit dengan bukti evidence-nya. Contoh, kan ada yang bilang kalau ginger atau jahe itu dapat mengobati nausea atau nausea ini mual, kita bilang mual lah ya. Tapi sebenarnya berdasarkan penelitian itu masih medium. Artinya belum terlalu banyak penelitian yang membuktikan hal ini. Kemudian aloe vera. Aloe vera ini adalah apa? Ini adalah lidah buaya. Banyak yang bilang kalau lidah buaya itu dapat menyembuhkan herpes, psoriasis, penyembuhan luka, dan juga bahkan luka di kulit. Kalau kebakar dibilang pakai apa? Kalau kulit terbakar biasanya dibilang pakai lidah buaya. Tapi sebenarnya evidence levelnya itu cukup jelek, poor malah. Artinya belum banyak penelitian yang bisa membuktikan bahwa lidah buaya dapat menyembuhkan herpes, psoriasis, wound healing, dan juga skin injuries. Berikut contohnya lagi, saya bisa baca satu, saya akan ambil beberapa saja ya. Salah satu contoh adalah lavender atau bunga lavender. Kita kan tahu bahwa bunga ini cukup spesial karena aromanya. Aroma lavender itu pasti ada di parfum. Terus di mana lagi? Obat nyamuk saya pernah lihat. Dan beberapa orang berkata bahwa lavender itu dapat menyembuhkan atau memulihkan insomnia. Insomnia adalah kesulitan gangguan tidur atau anxiety, kecemasan. Tetapi level of evidence atau tingkat bukti itu sangat jelek, masih poor. Jadi ini kita bisa simpulkan bahwa belum terbukti bahwa lavender dapat menyembuhkan insomnia. Dia dapat menyembuhkan kecemasan, belum ada buktinya yang kuat. Oke. Jadi kita bisa baca di sini banyak bukti-bukti. Contoh yang terakhir ya. Ini ada tea tree atau pohon teh. Dibilang dia dapat fungal infections atau infeksi jamur. Tapi faktanya adalah level of evidence masih medium. Belum terlalu kuat dia. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, memang ada beberapa tumbuhan yang sudah terbukti good atau baik. Contohnya ginkgo. Kita kan sering dengar ginkgo biloba untuk memperkuat nafsu makan dan lain-lain. Tapi kalau di sini yang dibahas adalah demensia atau pikun. Kemudian yang menarik adalah level of evidence itu good atau baik. Jadi kita bisa lihat di sini kan bahwa memang ada tumbuhan yang sudah terbukti dapat menyembuhkan satu jenis penyakit atau kondisi. Tetapi kita harus mengingat juga bahwa meskipun beberapa tanaman herbal tampaknya efektif untuk menyembuhkan beberapa penyakit, sudah ada obat-obatan konvensional yang menawarkan manfaat yang baik. Contohnya, banyak penelitian yang bilang bahwa bawang putih dapat menurunkan kolesterol. Oke, itu udah ada beberapa penelitian yang bilang bawang putih dikonsumsi dengan berbagai bentuk lah. Ada yang dimakan langsung, ada yang bikin jus, ada yang dioles ke tubuh, ada macam-macam. Tetapi kalau dibandingkan dengan pengobatan modern, mana lebih efektif? Ternyata pengobatan modern jauh lebih efektif. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa memang ada yang sudah terbukti efektif, memiliki efektivitas yang baik. Namun jika dibandingkan dengan pengobatan modern, obat-obatan modern, efektivitasnya kurang kuat. Jadi ini kembali kepada diri kita masing-masing. Mari kita pilih. Mau yang lebih efektif atau yang kurang efektif? Atau yang tidak seefektif yang lain? Jadi suatu pertanyaan penting ya. Dan kita harus mengingat juga bahwa yang tadi saya tunjukkan itu masih kurang lengkap, masih banyak obat-obatan yang belum diuji. Dan ini saya pikir ini adalah tugas bagi institusi pendidikan kita untuk meneliti apakah obat tumbuhan ini efektif terhadap ini atau tidak.
Apakah benar kalau misalnya orang minum jahe itu bisa menyembuhkan batuk? Kemudian tabel di atas tidak termasuk pengobatan herbal yang memadukan berbagai jenis tumbuhan. Dan pengobatan herbal itu kan banyak kombinasi-kombinasinya. Kemudian ini keempat, poin penting. Masalah keamanan itu lebih penting dari efektivitas. Masalah keamanan lebih penting daripada efektivitas. Oh, Pak Jack, kan pengobatan herbal itu emang 100% aman. Baik. Iya Bang Jack, tadi kita udah lihat ya setidaknya ada 4 hal yang perlu kita ingat ya. Harus diperhatikan ya. Yang tadi tanaman herbal itu walaupun terlihat efektif ya, tapi secara saintifik sebenarnya ada yang tidak terlalu efektif, ada yang cukup efektif dan baik itu efektivitasnya. Tapi sekarang juga sudah ada obat-obatan konvensional yang karena sudah ambil zat aktifnya yang herbal, sekarang sudah memiliki efektivitas yang lebih tinggi. Kemudian, dan ada juga yang belum semua diuji gitu. Maksudnya dan belum semua diuji, betul. Herbal ini. Tabel yang tadi Bang Jack tunjukkan juga mungkin baru sebagian kecil ya dari list yang mungkin sudah diteliti dan yang belum diteliti. Kemudian ada juga perpaduan-perpaduan kayak yang terkenal tapi mungkin belum diteliti, STMJ gitu ya. Itu apa itu ya? Itu kan jamu, susu telur madu jahe. Walaupun gak semuanya herbal ya. Ada jahenya tapi dipadukan dengan madu dan lain-lain. Kita nggak ada yang tahu secara saintifik. Dan yang terakhir itu masalah keamanan lebih penting daripada efektivitasnya. Betul. Jadi memang kayak seperti biasa kita lihat safety first. Nah, safety first. Ya, keamanan itu lebih penting daripada efektivitas. Nah, nanti kita akan bahas berikut juga tentang apa yang buruk dari pengobatan herbal nih. Dan potensi bahayanya kira-kira akan jadi apa nih? Betul. Karena yang tadi poin keempat, keamanan tuh harus lebih dipikirkan daripada efektivitas. Ya, kita juga mau tahu seberapa aman sih penggunaan obat-obatan herbal. Dan tentu saja itu dari yang kita ketahui udah ada manfaatnya ya. Betul sekali. Jangan sampai juga kita coba sendiri nih. Tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita coba-coba sendiri. Terus ternyata nggak aman. Atau bisa keracunan. Betul, karena tidak menutup kemungkinan bahwa tumbuhan-tumbuhan juga memiliki toksik atau ada racun di dalam tanaman itu sendiri ya. Benar. Oke, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi dalam acara Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Nah, tadi kita sudah bahas ya mengenai apa baiknya manfaat dari tanaman herbal. Nah, sekarang ini apakah ada yang buruk dari pengobatan herbal dan kalau boleh mungkin ada potensi bahayanya kira-kira apa aja nih? Oke, mungkin Bro Jack bisa melanjutkannya. Oke, baiklah. Kalau kita berbicara tentang hal buruk ya, kita harus kembali kepada Sumpah Dokter atau Sumpah Hipokrates yang dibilang bahwa do no harm atau jangan menyakiti. Nah, kita harus bertanya apakah manfaatnya itu lebih besar daripada efek samping. Kenapa? Karena semua jenis obat baik herbal maupun konvensional itu memiliki efek samping. Masalahnya adalah kalau kita konsumsi obat konvensional, kita bisa baca efek sampingnya apa. Kalau kita ambil vaksin COVID-19, kita bisa tahu apa efek sampingnya. Tetapi kalau itu pengobatan herbal, apa kita tahu? Saya pikir kita tidak tahu. Kenapa? Karena tidak ada di labelnya bahwa apa saja efek samping yang dapat muncul kalau kita konsumsi bawang putih, bawang merah, kemudian berbagai jenis obat herbal lainnya, terutama jamu-jamuan. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa semuanya herbal itu pasti nggak punya efek samping. Dan itu salah satu pemikiran yang salah sebenarnya. Oke. Nah, ada 3 potensi bahaya dalam konsumsi pengobatan herbal. Yang pertama, toksisitas langsung dari obat herbal. Bagaimana contohnya? Nanti saya akan berikan contoh. Yang kedua, ada reaksi tidak langsung yang disebabkan oleh interaksi dengan apa? Dengan obat lain. Ingat bahwa kita dalam masyarakat modern. Terkadang ada baik obat yang kita konsumsi. Dan secara sadar tidak sadar kita mengkonsumsi obat konvensional dan juga obat herbal. Kadang-kadang kita hipertensi, kita ambil obat dari dokter dan kita ambil obat herbal juga, kita nggak tahu apa yang interaksi yang terjadi. Dan seringkali orang Indonesia tidak memberitahu kepada dokternya kalau kita sedang mengkonsumsi obat herbal. Dan ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi.
Dan risiko ketiga, ini adalah resiko karena kontaminan logam berat. Contohnya satu kasus dari beberapa yang tadi ya. Ini ada Saint John's wort. Ini tanaman yang sangat terkenal. Ini ada salah satu obat herbal yang bukan hanya paling populer, tapi juga yang terbukti efektif. Kenapa? Karena ada seorang dokter dari Italia bernama Angelo Sala. Dia menggunakan tanaman ini sebagai obat depresi. Dan pada tahun 96, suatu meta-analisis menyimpulkan bahwa Saint John's wort ini, konsumsi pengobatan herbal Saint John's wort ini jauh lebih efektif daripada placebo untuk pengobatan depresi. Jadi udah ada penelitiannya. Oke. Namun obat ini memiliki efek samping, yaitu interaksi dengan obat lain. Dia mengandung bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi obat lain yang dikonsumsi pasien, seperti pengobatan HIV atau AIDS dan pengobatan kemoterapi. Jenis pengobatan yang menurunkan daya tahan tubuh. Ini bisa mengakibatkan efek samping yang cukup parah pada pasien. Dalam satu kasus ada seorang pasien ditransplantasi ginjal. Jadi dia berikan ginjal yang baru. Tetapi ginjal baru ini dokter amati, kok langsung jelek lagi, langsung gagal ginjal lagi. Ternyata pasien ini dia konsumsi Saint John's wort tanpa memberitahu kepada dokter. Ginjal baru langsung rusak, harus tunggu lagi dia. Oke, jadi ini salah satu contoh di mana pengobatan herbal itu berinteraksi dengan pengobatan konvensional. Oke. Kemudian beberapa contoh lain. Pada tahun 90-an, dokter-dokter di Belgia melaporkan kasus-kasus nefropati atau kerusakan sel-sel yang ada di ginjal. Setelah pasien-pasien mengkonsumsi obat klasik dari negara China yang dikenal dengan Aristolochia. Gimana? Cukup mengerikan kan? Obat klasik padahal mereka nggak akan berpikir bahwa ginjal mereka akan rusak. Salah satu contoh lagi, ada seorang atlet bernama Steve Bachelor. Dia meninggal pada tahun 2003 pada saat latihan, akibatnya heat stroke. Tapi kan orang bertanya kan, dia atlet loh, atlet baseball. Masa dia bisa meninggal akibat heat stroke? Padahal kan dia udah sering latihan di bawah sinar matahari. Setelah dia dilihat riwayat ya, ternyata dia baru-baru ini dia konsumsi obat herbal yang bernama ephedra. Dan ephedra ini memiliki efek samping meningkatkan keringat dan juga dehidrasi. Dan efek samping inilah menyebabkan kematian Steve Bachelor. Jadi dari sini kita bisa amati bahwa pengobatan herbal juga memiliki efek samping. Oleh sebab itu, salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah memberitahukan dokter kita ketika kita sedang kontrol atau check up atau sedang diberikan obat-obat baru. Oke. Kemudian ada seorang Food and Medicine Quality Inspector dari Amerika yang bernama Jerry Olivers. Dia pergi ke Chinatown dan dia mengatakan hal ini ya. Obat-obatan herbal yang berasal dari China mengandung segala jenis logam berat dari kadar rendah sampai kadar paling tinggi yang dapat berbahaya bagi tubuh manusia. Pergilah ke Chinatown, minum pil-pil tersebut dan secara perlahan Anda meracuni tubuhmu sendiri. Ini kesaksian yang dia berikan selama dia bekerja sebagai Food and Medicine Quality Inspector. Dan ini bukan hanya bukan obat herbal dari China saja. Ketika Boston Medical Center membeli 70 jenis obat-obatan herbal Ayurvedic ini berasal dari India. Penelitian mereka menghasilkan bahwa 1 dari 10 itu mengandung kadar arsenik di atas batas aman. 1 dari 10. 1 dari 10 mengandung merkuri. Baik, sayang sekali tadi koneksinya terputus ya. Tapi kita sudah dapat melihat bahwa ada juga obat-obatan yang bisa berpotensi bahaya walaupun dari herbal, walaupun ada efek alami gitu. Iya. Ya. Tadi kita lihat bahwa ada yang mungkin tadi terputus ya. 1 dari 10 obat-obatan herbal Ayurvedic itu ternyata mengandung merkuri yang di atas normal. Kemudian 1 dari 5 produk mengandung kadar timbal yang di atas normal juga. Sebelumnya juga tadi kita telah melihat bahwa ada interaksi antar obat, bahkan obat-obatan herbal atau dengan obat-obatan tradisional ataupun dengan treatment-treatment medis yang lain yang perlu menjadi perhatian kita juga untuk bijaksana dalam penggunaan
obat herbal. Ya. Nah, bagaimana dengan itu kan kalau di luar negeri ya? Betul. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Nah, apakah kita punya pagar ya? Jangan sampai nih kita salah menggunakan obat herbal. Apakah ada obat herbal yang memang sudah terbukti aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat? Nah, untuk itu nanti kita akan bahas semuanya ini di segmen berikutnya. Tetap jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Tadi kita sudah membahas ya, ada manfaatnya, ada juga masalah keamanan yang bisa didapatkan dari konsumsi obat-obatan herbal. Benar sekali. Nah, kita mau tahu juga kan, kalau di Indonesia ini apa sih yang memagari kita agar obat-obatan herbal yang mau kita konsumsi, atau kalau di Indonesia sebutannya obat tradisional atau jamu. Jamu-jamuan ini, obat-obatan herbal ini aman untuk kita konsumsi. Ada nggak ya aturannya dari badan-badan di Indonesia? Benar sekali. Badan apa itu namanya? BPOM tentu saja ya. Bagaimana Bang Jack? Ada nggak sih aturan-aturan atau pagar lah ya untuk kita masyarakat agar tidak salah mengonsumsi obat-obatan herbal? Oke, baiklah. Sebenarnya ini sudah ada ya, karena ini sudah tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2014, itu tentang persyaratan mutu obat tradisional. Jadi di sini sudah sangat jelas. Pada pasal 3, bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf A wajib memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Materia Medika Indonesia atau Farmakope Herbal Indonesia. Nah, bagaimana kalau tidak ada di situ? Kalau tidak ada di situ, maka di ayat 2, dalam hal tidak terdapat persyaratan mutu sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat digunakan standar persyaratan farmakope negara lain atau referensi ilmiah yang diakui. Kalau hanya 2 itu, bagaimana sebenarnya kita memastikan bahwa kita mendapatkan pengobatan herbal yang terbaik? Oke, seperti di pasal 6 tulis persyaratan mutu produk. Itu apa saja parameter uji? Parameter uji itu diberikan pada organoleptik, kadar air, cemara mikroba, aflatoksin, total, cemara logam berat, keseragaman bobot, waktu hancur, volumeter pindahkan pH, dan bahan tambahan sesuai dengan bentuk kesediaan dan penggunaannya. Nah, di sini tuliskan bahwa persyaratan mutu itu hanya pada keamanan obat itu sendiri. Tapi bagaimana dengan efektivitas? Apakah suatu obat herbal itu harus terbukti efektif dulu, baru dia bisa dijual kepada publik atau tidak? Contohnya, kalau kayak vaksin COVID lah, itu sudah melalui berbagai jenis tes. Kalau salah 3 atau 4 tahap. Tapi bagaimana dengan pengobatan herbal? Apakah ada tahap-tahap seperti itu? Kalau kita baca sekali lagi di buku panduan registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan, ini buku panduan registrasi. Bagaimana kalau kita mau mendaftarkan produk jamu saya ke BPOM? Di sini ada alurnya. Kalau untuk uji mutu dan keamanan itu ada uji sifat fisika dan kimia, kandungan senyawa, mikrobiologi, logam berat, kadar alkohol, kafein, toksisitas dan lain-lain. Tapi apakah saudara-saudara memperhatikan di sini bahwa tidak ada uji efektivitas? Di situ nggak ada ditulis obat ini harus benar-benar efektif dalam, contoh bawang. Kalau kita bikin jamu bawang harus benar-benar terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah. Nggak ada. Kenapa? Karena di situ ditulis hanya keamanan saja. Oke. Bagaimana sih kualitas dalam hal ensiklopedia? Contoh, ini ada buku yang bisa saudara dapatkan online yang berjudul Acuan Sediaan Herbal yang dikeluarkan oleh Direktorat Obat Asli Indonesia BPOM pada tahun 2012. Nah, dalam buku ini dia membahas satu tumbuhan. Ini tumbuhan ini ya. Apakah Bro Direktur dan juga Sister Gaby bisa menebak ini tumbuhan seperti apa nama tumbuhan ini? Ayo. Bisa tebak? Apakah bisa tebak? Kayak putri malu gitu. Saya nggak tahu. Iya, kayak putri malu, tapi dia bukan putri malu. Saya nggak tahu kalau Bro Direktur pernah pakai ini apa enggak ya. Gimana? Saya belum pernah sih. Belum pernah. Kalau putri malu sering disentuh-sentuh aja, main-main itu. Oke, kalau itu beda lagi. Tapi sebenarnya tumbuhan ini bernama pasak bumi. Oh, sering dengar. Sering dengar. Gimana kalau Bro Direktur pernah dengar nggak pasak bumi? Digunakan untuk apa?
Belum ya, nggak tahu, mungkin kalau di daerah saya sebutannya lain kali, sebutan tradisionalnya. Loh. Terus yang satunya lagi itu? Nah itu menjadi PR ya untuk kita ini, kayak tebak-tebakan nih. Iya. Ada apa aja kalau yang di sebelah kanan itu seperti kayak seperti ranting atau akar? Lebih ke akar apa kali ya? gitu? Lebih ke akar, oke. Akar apa ya istilahnya itu? Aku juga kurang tahu nih kalau soal tanaman herbal nih. Baik. Oke, lanjut. Nah, oke, kita sudah tersambung kembali lagi dengan. Baik, itu ternyata tanaman apa tuh Bang Jack? Ini adalah tanaman pasak bumi. Ada pernah dengar? Pernah dengar, Oke. tapi belum pernah menggunakannya sebagai obat herbal. Kalau Brother Deto pernah pakai nggak? Belum, kalau saya belum. Oke, Belum pernah jadi di buku ini itu dibahas tentang berbagai jenis tanaman herbal yang ada di Indonesia. Nah, yang menariknya adalah dalam ketika dia membahas pasak bumi, ini penjelasannya. Jadi dia mengutip satu penelitian yang melihat apa efek farmakologinya. Dia memberikan berbagai dosis kepada tikus. Ada dosis 250, 500, dan 1000 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau tikusnya beratnya 1 kilo, itu berarti 250 mg dikasih. Oke, jadi begitu. Nah, kemudian setelah diberikan, dia ditemukan bahwa pemberian baik pada dosis akut 500 atau 1000 mg per kilogram berat badan, serta subakut atau 500 mg per kilogram berat badan, dia dapat menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas seksual frekuensi mounting. Jadi dalam singkatnya, penelitian ini menunjukkan bahwa kalau tikus diberikan pasak bumi, serbuknya dalam hal ini, dia dapat meningkatkan aktivitas seksual. Ini, tetapi yang menarik adalah indikasinya, efek farmakologinya udah ada. Ini buktinya dilakukan pada tikus, tapi indikasinya ditulis dia membantu memelihara stamina pria. Jadi bisa lihat nggak, ada sedikit nggak sinkron di sini. Penelitiannya dilakukan untuk siapa? Untuk tikus. Tetapi indikasinya buat siapa? Buat pria. Memang sih saya belum pernah coba obatnya dia, tapi ini agak aneh aja. Kenapa penelitiannya itu kepada tikus, tapi kesimpulannya atau indikasinya kepada stamina pria? Kan ini nggak kurang sinkron. Oke, jadi ini yang menunjukkan bahwa terkadang kita suka menyalahartikan suatu penelitian. Oke. Kemudian salah satu penelitian juga dilakukan oleh Gabrielin Surapongsi Bidang. Ini dilakukan di Makassar ya. Risiko hipertensi, diabetes, dan konsumsi minuman herbal pada kejadian gagal ginjal kronik di RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar pada tahun 2015. Nah, coba baca kesimpulannya. Terdapat hubungan antara hipertensi, diabetes, dan konsumsi minuman herbal. Perlu dilakukan penyuluhan terkait risiko konsumsi minuman herbal dan perubahan pola hidup untuk penderita hipertensi dan diabetes. Jadi menunjukkan bahwa konsumsi pengobatan herbal dapat menuntun kepada kejadian gagal ginjal. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa terkadang kita suka menyalahartikan suatu penelitian, dan juga bukan hanya kita juga, Pak. Ketika kita memberikan pedoman umum, itu seringkali disalahartikan. Ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dalam membaca penelitian yang membahas pengobatan herbal. Apakah Brother Deto dan juga Sister Gaby masih ingat kasus kayu bajaka, penelitian kayu bajaka itu yang baru-baru ini kan ngetren, nggak baru-baru ini beberapa tahun lalu. Apa masih ingat? Pernah dengar ya, masih teringat sedikit bahwa kayu ini memiliki potensi untuk menyembuhkan beberapa hal juga. Iya, itu kan kesimpulannya bahwa mereka menganggap bahwa pengobatan kayu bajaka dapat menyembuhkan kanker payudara. Tapi sebenarnya ini bukan suatu penelitian eksperimental, bukan. Mereka tidak coba kasih ke manusia dan buktikan bahwa semua enggak. Itu beda metodologi. Jadi kita harus lebih kita harus meningkatkan literasi ilmu saintifik kita lah dalam hal ini, supaya kita tidak mudah terpancing pada berita-berita yang sebenarnya belum pasti juga.
Oke. Jadi itu salah satu pesan yang saya sampaikan kepada pemirsa sekalian. Oke, wah. Nah, kita berharap juga ya setelah pembahasan ini akan banyak muncul penelitian-penelitian terbaru terkait dengan obat-obatan herbal yang akhirnya membuktikan bahwa banyaknya tanaman herbal di Indonesia, karena Indonesia ini terkenal juga kaya akan tanaman-tanaman herbal yang semoga saja dengan penelitian ilmiah bisa terbukti untuk memiliki manfaat dalam penyembuhan atau pemeliharaan kesehatan masyarakat Indonesia. Ya, benar banget. Jadi kita juga encourage untuk teman-teman makanya menyaksikan Total Health ini agar supaya mendapat informasi-informasi tentang bagaimana supaya kita bisa berperilaku hidup sehat. Betul, terutama para akademia ya. Iya, yang masih aktif harus lebih banyak update. Iya, aktif dalam penelitian dan lain-lain. Oke. Nah, sayang sekali nih pembahasan kita ini sudah mau selesai ya, sudah di penghujung acara nih. Nah, mungkin Bro Jack bisa memberikan kesimpulan atau pelajaran apa nih yang bisa kita ambil tentang tanaman herbal ini. Oke, jadi terkadang kita terjebak dalam dua sisi. Sisi pertama, kita tidak mau menerima obat-obat modern sama sekali. Kita lebih prefer herbal. Sisi kedua, kita hanya bergantung pada pengobatan modern. Tetapi kita tidak mau menerima yang namanya pengobatan herbal. Kenapa ya? Terkadang kalau orang berpikir sama pandangannya kayak satu kutipan ini yang cukup menarik. Dikatakan di sini, drug medication as it is generally practice is a curse. Educate away from drugs, use them less and less, and depend more upon hygienic agencies. Atau dalam bahasa Indonesia, obat-obatan seperti yang biasa dilakukan adalah suatu kutukan. Kita harus mendidik orang menjauhi obat-obatan. Gunakan lebih sedikit dan lebih bergantung pada agensi higienis. Jadi dituliskan oleh Nyonya White dalam buku 2 SM halaman 2814. Dan kutipan ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa saya tidak mau menggunakan pengobatan modern. Tapi ini sebenarnya salah. Kenapa? Kalau kita konteks ya, beliau hidup pada tahun 1800-an sampai 1900-an. Dan pada zaman itu, inilah jenis obat-obatan yang ada di pasar. Kayak Mrs. Winslow, shooting syrup. Ini obat ini sebenarnya digunakan untuk menenangkan bayi. Tetapi dia mengandung kokain. Kayak ini juga obat sakit gigi, dia juga mengandung kokain. Jadi obat seperti inilah yang beredar pada tahun 1800-an, di mana Nyonya White hidup. Dan dia mengatakan ini adalah suatu curse atau kutukan, dan memang kutukan karena memang gak efektif. Tetapi zaman berubah, dan Mrs. White sendiri dia mengalami sedikit perubahan ya. Kenapa? Karena ada suatu kasus di mana seorang misionaris yang pergi ke Australia. Kemudian satu keluarga mereka anaknya terkena penyakit malaria. Jadi misionaris ini percaya bahwa kita tidak boleh konsumsi obat modern. Itu semuanya harus yang alami. Apakah anaknya sembuh? Enggak, anaknya enggak sembuh, anaknya meninggal. Dan pada waktu orang ini bertemu dengan Nyonya White, dia bertanya, apakah saya akan berdosa jika saya memberikan kina atau obat malaria tersebut kepada anak saya ketika saya tahu bahwa hanya itulah obat yang efektif dan dia akan mati tanpa itu? Nyonya White kemudian menjawab, kamu tidak akan berdosa. Kita diharapkan untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik. Ellen White and Modern Medicine mengatakan dia atau Nyonya White memprioritaskan pengobatan alami dan gaya hidup sehat. Tetapi beliau tidak takut untuk mengambil keuntungan dari keahlian medis ketika perawatan alami saja tidak cukup. Jadi ini salah satu perubahan yang baik. Kita harus memprioritaskan pencegahan, tetapi tidak usah takut kepada pengobatan modern ketika saat itu tiba. Paul Offit, seorang dokter yang terkenal di Amerika, dia menuliskan tidak ada namanya obat konvensional, alternatif, komplementer, integratif, atau holistik. Hanya ada obat yang terbukti efektif dan obat yang tidak efektif. Jadi ini semuanya kembali lagi. Apakah ini sudah terbukti atau tidak? Apakah sudah ada basis of evidence-nya? Oke. Dan kemudian Yohanes 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Jadi kebenaran itu harus membebaskan kita. Kayak seperti Nyonya White bilang, kita diharapkan untuk melakukan
yang terbaik. Pencegahan utama, tetapi jangan takut untuk menerima pengobatan modern. Nah, bagaimana kita sebagai orang awam dapat mengetahui mana pengobatan herbal yang efektif, mana yang tidak? Saran saya sederhana, kita harus lebih rajin membaca. Dengan apa? Salah satu website yang sering saya gunakan adalah www.cochrane.org. Ini contohnya ya. Di sini kita bisa mencari berbagai jenis pengobatan herbal dan melihat yang mana efektif terhadap sesuatu penyakit ini, yang mana yang tidak. Contohnya, coba cari di sini nanti garlic and hypertension, garlic and cholesterol. Di sini banyak artikel-artikelnya. Dengan begitu kita bisa menjadi lebih inform terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Kita lebih inform terhadap pengobatan herbal yang ada di sekeliling kita. Dengan begitu kita dapat memiliki hidup yang jauh lebih sehat dengan mengutamakan pencegahan. Tetapi kita tidak usah takut jika kita harus menggunakan pengobatan modern. Demikian Brother Dato dan juga Sister Gaby. Oke, wow. Itu poin yang terakhir penting sekali ya. Meningkatkan literasi kita juga saat kita mau menggunakan obat-obatan herbal. Benar banget. Jangan kemakan hoax grup bapak-bapak. Apalagi ya grup WA, oh ini mengandung ini, dan sebagainya. Padahal belum tentu ada bukti secara ilmiahnya. ilmiah. Yang tadi kan yang penting adalah efektif dan tidak efektif. Dan itu tentu saja bisa dibuktikan hanya dengan penelitian-penelitian ilmiah tentunya. Dan kalau bisa udah masuk ke ranah eksperimental yang bisa terbukti terhadap manusia. Iya, benar sekali. Nah, kiranya Project mendapat juga tentunya berkat. Terima kasih masyarakat mendapatkan berkat juga dari segmen kita kali ini. Dan kiranya dengan ini kita dapat menjaga akan hidup kita ya, untuk tetap hidup sehat. Betul sekali. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang setia menyaksikan program Total Health. Episode kali ini menarik, tapi tentu saja episode yang berikutnya tetap menarik. Jadi jangan lupa ajak saudara, keluarga, teman-teman, siapapun untuk menyaksikan program Total Health. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.